kemana yang memberikan kesempatan untuk mempercayakan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya tidak perlu berkenalan lagi karena belum mengenal siapa lagi di gereja Tuhan di Jakarta. Bapak Ibu Saudara Tuhan, hari ini saya ingin berbagi firman tentang cara mempertahankan berkat Tuhan. Orang mencapai berkat Tuhan itu bisa dengan berdaya upaya sedemikian rupa, tapi mempertahankannya bagaimana? Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 9 sampai 13. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 9 sampai 13. Ini adalah kisah tentang Salomo yang ditegur oleh Tuhan, yang dimurkai oleh Tuhan, dan kita belajar dari sana. Sudah semua mengatakannya, bagaimana kita baca bersama. Mari saudara baca dalam hati, saya akan membaca secara berucap demikian kata firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hamba-hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena ayahnya dari tangan anakmu lalu aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hamba-Mu Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah dipilih. Puji Tuhan, kita berkomitmen untuk melakukan firman. Sudah kasih Tuhan, ada orang biasanya memulai sebuah usaha dengan begitu luar biasa dan berhasil, dan pada generasi selanjutnya menurun, bahkan bisa bangkrut. Saudara kasih, kenapa terjadi demikian? Mungkin dalam kehidupan kita pun bisa terjadi seperti itu. Kita belajar dari firman ini adalah sungguh amat kaya, dan waktu itu saudara kita tahu bahwa Daud itu adalah tokoh yang sangat-sangat dikenal, dihormati dan disegani oleh orang Israel. Kenapa? Dialah yang mempersatukan Israel waktu itu setelah zaman para imam, juga sudah itu Saul, saudara yang kasih Tuhan, dia mempersatukan. Lalu saudara yang kasih Tuhan, di dalam keberhasilan bulan-bulannya diteruskan oleh Salomo, dan kita tahu Salomo itu adalah raja hamba Tuhan yang luar biasa, sangat pintar dan juga sangat kaya. Tetapi di sini dia ditegur oleh Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Dan dia juga tentang kita sekalian di sini. Kalau kita ingin tetap hidup di dalam keberkatan Tuhan, kita dengarkanlah teguran daripada Tuhan kepada Salomo, sehingga kita belajar dari teguran apa itu, saudara kasih Tuhan. Kalau kita ingin hidup di dalam keberkatan Tuhan, tetap bertahan di dalamnya. Pertama, teguran yang pertama saya ada di sini, bahwa kita harus tidak menyimpang, harus tetap tidak menyimpang, hati kita berpaut kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam ayat 9 Tuhan bisa dikatakan, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan. Kenapa menyimpang hatinya daripada Tuhan? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, saudara kasih Tuhan, dia memang punya istri yang banyak, istrinya 700, tambah uniknya 300 sekitar. Tujuannya apa, saudara kasih Tuhan? Adalah sebenarnya tujuannya itu adalah secara politis. Dia kawin dengan Raja A, Raja B, Raja C, dan seterusnya, supaya kerajaannya itu kokoh, sehingga para raja-raja yang lain itu tidak memberontak. Tidak mungkin memberontak kepada menantunya, kepada besannya dan
pundi-pundi dari istri-istrinya, sehingga dia tidak sepenuh hati lagi menyembah Tuhan. Tentu kita di sini bukan berarti punya istri banyak atau suami banyak, tidak. Tetapi kita belajar dari sini, saudara yang kasih Tuhan. Kadang-kala kehidupan ini, kenikmatan dunia ini mempengaruhi hidup kita, sehingga kita terseret oleh karena hal-hal yang demikian, sehingga kita tidak berfokus kepada Tuhan. Inilah yang membuat berkat-berkat yang seharusnya menjadi bagian kita tidak kita miliki, tidak bertahan pada kita sebagai Kristen. Kita sekarang sedang menyadari hal demikian. Kenapa ya? Kok saya sudah bekerja keras? Kenapa saya kok sudah berusaha sedemikian rupa? Ada orang berkata begini, kalau saya lihat sebelah saya dalam bulan, tapi kalau saya lihat dari saya, wah, bikin sedang ya. Saya percaya tentang kita itu, karena Tuhan tidak dahsyat. Persoalannya adalah, adakah engkau sekarang sedang diseret oleh ilah-ilah dunia ini, seperti Salomo itu, membuat Tuhan murka kepada saudara kasih Tuhan. Janganlah demikian, karena dengan demikian kita itu tidak bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, saudara. Padahal kita tahu bahwa Salomo itu sampai 2 kali katanya di sini berjumpa dengan Tuhan lewat mimpinya, saudara. Siapa yang sudah melihat Tuhan di sini? Entah lewat penglihatan, entah lewat mimpi. Berbahagia kepada itu, saudara. Tapi itu bukan jaminan untuk tetap bertahan di dalam kedekatan Tuhan. Buktinya Salomo, Tuhan sendiri yang berjanji kepadanya waktu di mimpinya, kamu meminta apa, Salomo? Lalu katanya, Tuhan, saya meminta hikmah karena bangsa ini besar. Tolong kau berikan hikmah. Lalu kata Tuhan apa? Permintaanmu itu bagus dan akan kukabulkan. Karena engkau tidak meminta kekayaan, kuberikan pula kekayaan kepada luar biasa, bukan? Tetapi oleh karena para istri dia terseret, saudara. Memang di dalam Alkitab dikatakan pergaulan buruk akan merusak kebiasaan baik. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita lihat misalnya contohnya dalam Alkitab. Yohanes adalah nabi di dalam perjanjian baru yang sangat besar, karena dialah yang menjadi pembuka pintu untuk mengenalkan Tuhan. Dia adalah menjadi kenapa kita biasa yang dikatakan apa suara yang terseru-seru di padang gurun. Dialah orangnya, saudara. Waktu orang-orang bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias yang kami nanti-nantikan itu? Dia berkata, bukan. Saya adalah suara yang terseru-seru di padang gurun, membukakan kasih Tuhan. Dia sepertilah yang berbaptis Tuhan Yesus. Tetapi apa kata Yesus tentang orang ini? Saudara kasih Tuhan, waktu dia mengalami tekanan, waktu dia di dalam penjara, lalu dia mengutus murid-muridnya untuk menanya Yesus, apakah engkau Mesias yang kami nantikan itu, atau masih ada orang lain? Kenapa berpikir demikian, saudara? Mungkin karena tekanan kehidupan, mungkin karena himpitan yang dia lakukan, sehingga dia ragu, sehingga dia bingung. Saudara kasih Tuhan, Yesus mengatakan, Yohanes menulis, tetapi di dalam kerajaan Allah, posisi atau kedudukan dialah yang paling kecil. Oleh karena keraguannya, oleh karena kebimbangannya, makanya dalam Yakobus dikatakan apa? Orang yang bimbang hatinya tidak tenang dalam hidupnya. Jadi singkirkan kebimbangan itu, sudah kasih Tuhan. Karena keraguan. Ada lagi seperti istri Lot, sudah dikasih Tuhan. Waktu Tuhan menyuruh dia supaya pergi meninggalkan Sodom dan Gomora, apa yang terjadi? Dia menoleh ke belakang, dia menangis, rasanya dia tidak enak. Apa yang terjadi atas dirinya sehingga dia menjadi diangkat oleh karena kebimbangan. Karena itu sudah dikasih Tuhan, kalau engkau mengikut Tuhan jangan setengah-setengah. Kalau engkau mau melayani Tuhan jangan setengah
kita mengingkari perjanjian dengan Tuhan, itu menjadi peluang bagi kita untuk diacak-acak oleh setan, sehingga berkat itu tidak bertahan dalam diri kita. Seperti Salomo, saudara kasih Tuhan, namanya masyhur, kaya dan luar biasa, tetapi saudara kasih Tuhan, karena tidak berpegang teguh kepada ketetapan Tuhan, hancur. Demikian juga tentang kita di sini. Engkau membangun rumah tanggamu, membangun pelayananmu, membangun usahamu, karirmu, semua harus dilandaskan kepada firman Tuhan. Ada sesuatu istilah yang sangat indah saudara kasih Tuhan. Kalau prinsip yang saya anut tentang saudara, kalau Alkitab bicara, kita harus bicara. Alkitab tidak bicara, kita tidak perlu berbicara. Alkitab bicara banyak soal itu, kita bicara banyak soal itu. Alkitab sedikit bicara soal itu, kita pun sedikit bicara soal itu. Apa kata Alkitab? Yang luar biasanya saudara kasih Tuhan, orang biasanya untuk menafsirkan segala sesuatu adalah dengan kacamata aliran, kacamata pandangan teologi tertentu dan seterusnya. Tetapi yang benar adalah Alkitab telah menjadi segala-galanya, penghakim segala-galanya. Bukan ajaran yang kita anut. Ada orang begitu demi membenarkan pandangannya lalu cari-cari ayat pembenaran. Bukan demikian. Tetapi sebagai penghormatan kita akan Alkitab, Alkitab telah menjadi hakim atas tradisi, atas budaya, atas aliran gereja, atas apapun itu. Kalau demikian saudara, berkat Tuhan itu tidak akan jauh-jauh dari kita. Amin. Apakah Bapak Ibu setuju dengan hal itu? Kalau kau setuju dengan hal itu, engkau sudah berada di jalan yang benar. Amin. Ya sudah kasih Tuhan. Jadi kita tidak perlu menjelimet lah. Saya bukan berarti tidak menghormati dan menghargai soal-soal akademis. Saya menghormati, menghargai. Saya juga sekolah juga dari kasih Tuhan untuk bisa menjadi hamba Tuhan. Tetapi kadang-kadang orang untuk seolah-olah untuk mengenal Tuhan itu harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Bukan saudara Tuhan. Alkitab ini ditulis kepada orang-orang sederhana, kepada orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, katakanlah nelayan, orang Galilea, murid-murid yang sudah tidak diterima oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi lagi. Untuk itulah dituliskan firman ini. Untuk itulah Yesus mengajar saudara. Sehingga tidak perlu kita menghindar-hindar saudara kasih Tuhan. Firman itu gamblang dan jelas. Tidak seperti orang berkeyakinan lain harus punya bahasa tertentu baru bisa menyapa Tuhan. Tuhan kita tidak demikian. Amin. Amin. Jadi itu yang kedua, berpegang kepada kata-kata Tuhan. Yang pertama tadi, kita tidak boleh bimbang, hati kita tidak boleh menyimpang daripada Tuhan. Yang ketiga saudara katakan adalah soal kebaikan orang tua. Dalam ayat 12 kita melihat saudara Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah sangat marah kepada Salomo. Oleh karena bayangkan saudara Tuhan, Yerusalem itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Di sanalah namanya disebut saudara Tuhan. Tetapi oleh karena pengaruh dari para istri-istrinya ini, para berhala-berhala pun dimasukkan ke sana. Upacara-upacara keagamaan pun disusupi oleh penyembahan dewa-dewa kanan dan seterusnya. Tetapi Tuhan menahan amarahnya. Dia mengatakan oleh karena hamba dan berbiasa oleh Tuhan. Apa yang kita belajar di sini? Kalau ingin Tuhan tetap memberkati kita, perhatikanlah kisah Salomo, kisah Daud ini saudara kasih. Daud itu berdampak sama anak kita, sama keturunan. Tuhan menahan amarahnya, boleh karena kesalehan, boleh karena kebenarannya. Demikian juga tentang kita di sini. Bapak Ibu saudara kasih. Dan
kau berhasil dan kau sukses sekarang, tentu ada andil daripada orang tua di rumah kami. Mungkin dia berdoa. Saya bisa merasakan itu, saudara kasih Tuhan. Saya baru bulan Juni kemarin kehilangan orang tua saya sudah 83, saudara kasih Tuhan. Tapi namanya ibu ya tetap kehilangan, saudara kasih Tuhan. Kalau saya mengalami keterdesakan langsung berpikir, seandainya ada mama, dia pasti mendoakan saya. Saudara kasih Tuhan, Alkitab pun mengajarkan demikian. Dahulu aku, sekarang aku sudah tua, kata Thomas. Tapi aku tidak pernah melihat orang-orang yang takut Tuhan minta-minta roti. Amin. Amin. Itulah saudara kasih Tuhan. Jadi kalau engkau ingin tetap di dalam kata Tuhan, hiduplah sabar, hiduplah benar, hiduplah seperti Daud. Bukan hanya hidupmu saja dijamin oleh Tuhan, masa depan anak-anak. Kita bisa mewariskan uang, harta, dan lain-lain sebagainya kepada keturunan kita, dan itu tidak terjamin bertahan, bertumbuh dan berkembang. Syukurlah kalau bertumbuh dan berkembang. Tapi kalau kita mewariskan hidup saleh, hidup benar. Saya ingat bulan ya belum sebulannya, minggu pertama di bulan ini saya mengatakan secara manusia saya tidak habis pikir dengan Pak Gembala kita sudah usia sepuh ya, saya bilang sepuh ya, udah senior lah masih berhenti sendiri. Rupanya saudara kasih ini rahasianya, beliau ingin menjadi berkat buat anak cucunya. Amin. Jadi ini teladan buat kita Bapak Ibu. Dan Alkitab menjelaskan kalau bukan karena melihat Daud, Salomo itu sudah dihukum oleh Tuhan, tapi karena dia melihat Daud yang begitu tulusnya, begitu polosnya kepada Tuhan. Kalau dia mau menyerang sebuah daerah, dia tanya Tuhan, akankah aku menyerang kota ini? Apakah engkau memberi kemenangan kepadaku? Dia tanya, ya serang, lebih mungkin menyerang. Kalau dia bilang jangan, dia tidak. Dalam kehidupan kita, apakah begitu saudara? Tuhan, apakah saya bisa membangun koneksi dengan orang ini? Apakah saya bisa berbisnis dengan orang ini? Apakah saya bisa menikah dengan orang ini? Dan seterusnya. Apakah kita bisa seperti itu? Lalu Tuhan menjawab, ya atau jangan. Ada orang begitu, ya Tuhan, memang kau mengatakan tidak, tapi gimana ya? Ada orang kan begitu saudara. Kita dengan jelas mengatakan carilah pasangan yang seimbang, dalam artian seimbang juga. Tetapi saya melihat dia, kalau orang Jawa bilang dari bobot bibit-bibitnya boleh ini, nanti kan bisa pendekatan nanti maka menatap tubuhnya dulu, baru jiwanya, lalu rohnya, pikiran manusia. Jangan salah saudara. Salomo pun mungkin niatnya baik untuk menikah dengan istri-istrinya itu supaya kerajaan ini kokoh, tetapi tidak sadar oleh itu saudara kasih. Dan tidak demikian, dia betapa dekatnya dengan Tuhan. Dia tanya Tuhan, saudara kasih Tuhan, kalau ingin engkau tetap berkata bertahan atas, ingat hiduplah di dalam saya seperti Daud, hiduplah dalam ketulusan, mencintai Tuhan, begitu rupa saudara kasih Tuhan. Sampai Daud ini menjadi tolok ukur untuk semua raja-raja yang sekarang. Bisa kita demikian? Jangan dengan nama kita langsung image negatif. Gitu ya. Ngapain? Tapi kalau orang dengar dan ingat nama kita, seperti hamba Tuhan itu, ya, seperti Pak Bupati kita, gitu kan? Sehingga orang yang membahas Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, itulah alasan atau dasar sehingga orang menyebut mereka. Yang keempat yang terakhir sudah kasih Tuhan adalah soal kedaulatan Allah. Dalam ayat 13 terakhir dikatakan, namun demikian
Yerusalem yang telah dipilih. Garis bawah dipilih. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memilih saudara kalian. Alkitab mengatakan, saudara kasih Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu mengasihi aku dan memilih. Saudara kasih Tuhan, agama boleh tidak memilih, tetapi untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah pekerjaan kudus. Amin. Saudara itu banyak orang sekolah tinggi-tinggi, profesor dan lain sebagainya, tetapi bukan membuat dia menjadi kenal Tuhan. Bukan dia menjadi Tuhan. Tapi ada juga orang yang berhikmat luar biasa seperti Daniel misalnya, menjadi kenal Tuhan luar biasa dan takut. Dan biasanya di dunia ini para penemu adalah orang yang dekat dan mengenal Tuhan. Tetapi itu penjaminan saudara. Ada juga orang yang berpaham kapitalis tentu bersumber data kita. Yang berpaham tentang komunis bersumber data kita, tetapi tidak dilihat secara utuh. Sehingga mereka menjadi salah. Bukan itu menjadi jadikan, tetapi saudara kasih Tuhan adalah karena dipilih oleh Tuhan. Amen. Dan Tuhan memilih bukan sembarangan saudara. Di dalam kemahamannya ini maka saya pilih oleh karena apa? Nanti tidak mempermalukan saya ini di kemudian hari. Nanti ini tidak akan membuat orang rusak dan lain sebagainya. Itulah rahasianya saudara yang istimewa. Kenapa orang masih kecil jaga baik, usianya masih muda kok meninggal gitu ya? Kalau berpikir di budaya saya, orang yang sedemikian biasanya itu semacam apa ya? Semacam ya mati jelek lah dikatakan, meninggal jelek. Yang dikatakan meninggal benar itu sudah anak cucu begitu, baru jadi pestai luar biasa. Tapi kalau meninggal karena udah itu sudah Tuhan itu tidak diberkati. Itu prinsip dunia juga. Tapi bisa jadi berada di dalam pengetahuan Tuhan kita tidak tahu. Ada seperti misalnya Hizkia, ya kan? Tahu misalnya itu diminta karena dia sudah diponis harus mati karena usianya sudah dicukupkan oleh Tuhan, diminta Tuhan menambahkan usianya lagi 13 tahun sudah Tuhan. Apa yang terjadi di usia kudusnya itulah dia jatuh dalam dosa. Demikian juga tentang kita sudah dikasih Tuhan. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah dikasih Tuhan, percayalah Tuhan kita bukan Tuhan yang mencela-mencela, bukan tahu pagi sore dan tidak. Tuhan adalah Tuhan yang berkedaulatan dan konsisten tetap selama-lamanya. Sehingga Tuhan kita itu luar biasa saudara. Dia tidak berubah. Dia tetap keputusan. Bayangkan saudara kasih, karena ketetapan yang dibuatnya sendiri, upah dosa jalan mau. Sebenarnya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa bisa aja dia menyelamatkan manusia, tidak perlu susah-susah harus menyalibkan anaknya yang tunggal itu di kayu salib. Tidak perlu. Dia Tuhan. Tapi saudara kasih, dia tidak mengkhianati, dia tidak mencederai keadilan. Bagaimana? Dia harus melawan, dia harus berkorban. Demi aturan yang dibuat, dia harus mengorbankan itu. Itulah Tuhan kita saudara. Sehingga kalau engkau membaca Alkitab ini, maka dari situ kita perjanjian, karena di sini janji-janji Tuhan luar biasa. Baca, peganglah itu, percayalah di dalam seluruh aspek kehidupan. Janji Tuhan tidak berubah. Amin. Sekarang sampai sekarang. Amin. Makanya ada lagu yang kita dengarkan itu dikutip dari firman itu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya, biar langit tak akan bergoyang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingatnya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Itu sudah jadi jangan engkau ragu dengan Tuhan. Karena dia yang memberikan jaminan, dia adalah
dengan apa datanglah ya dan amin. Itu artinya apa? Amin. Jadi 4 hal ini agar engkau menikmati keberkatan Tuhan. Entah soal pernikahan, entahkah itu soal bisnis, karirmu, masa depan. 4 hal ini beda. Jangan berpaling cinta kasih daripada Tuhan. Sepenuh hatilah kepada Tuhan. Jangan engkau lepas ketetapan Tuhan, firman Tuhan. Sudah. Kemudian juga hiduplah dalam kesalehan seperti dalam Yerusalem itu. Dan iman. Engkau mengenal Tuhan bukan karena kuat gerak, karena engkau dipilih oleh Tuhan. Sehingga kita akan menjaga, akan memelihara berkat-berkat yang dimiliki. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Mari saudara kita